Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Alfsari Andrea dengan NA1C22355 dari kelas R002 angkatan 2023. Di sini saya akan um, memvisualisasikan soal dari kelompok 1 dan kelompok 9 pada GeoGebra. Yang pertama saya akan memulai dengan soal kelompok 9. Soal yang pertama itu, songket Jambi memiliki motif tunggal atau segitiga yang disusun berulang pada sepanjang kain dengan panjang 1 meter. Setiap motif tunggal memiliki tinggi 5 cm dan lebar 3 cm, serta disusun secara berjajar sepanjang kain. Jika pola tersebut harus disusun sebanyak mungkin tanpa memotong motif terakhir, hitung jumlah maksimal motif yang bisa dimuat. Analisis juga sisa panjang kain setelah pola tumpal terakhir. Bagaimana pola tumpal ini bisa dimodifikasi jika kain yang digunakan lebih panjang atau pendek. Penyelesai Untuk penyelesaiannya, diketahui lebar alas motif tumpal itu 3 cm, tinggi motif tumpal itu 2 cm, dan panjang kain itu 1 meter atau dalam centimeter itu 100 cm. Yang ditanya yang pertama itu jumlah motif, yang kedua modifikasi pola untuk panjang kain yang berbeda, panjang kain panjang dan pendek. Baik. Untuk yang pertama adalah maksimal motif. Panjang kain tadi itu 100 cm dan panjang alas motif itu 3 cm. Jadi 100 per 3 itu sama dengan 33 motif dan bersisa 1 cm. Poin kedua itu modifikasi pola untuk panjang kain yang berbeda. Sini kita bagi menjadi dua, yaitu panjang dan pendek. Yang pertama, jika kain lebih panjang. Dan misalkan panjang kain itu menjadi P dalam centimeter. Masalah maksimal motif itu P per 3. Untuk P ini kita ambil 110 cm. Dan jumlah maksimal motif itu 110 dibagi 3 itu sama dengan 3 30 35 motif dan bersisa 5 cm. Nah, yang kedua, jika kain lebih pendek, panjang kain menjadi P cm, maka jumlah maksimal motif itu P per 3. Untuk P kita misalkan 35, 75 cm. Jumlah maksimal motif berarti cm dibagi 3 itu sama dengan 25 motif. Jadi kesimpulannya itu, poin pertama, jumlah maksimal motif itu jadi kesimpulannya untuk poin pertama dengan soal jumlah maksimal motif. Jadi kesimpulan untuk poin pertama itu panjang kain 100 cm dan panjang alas motif 3 cm. Jumlah maksimal motif yang dibuat adalah 33 motif dan bersisa kain 1 cm. Dan untuk poin kedua, untuk kain dan panjang lebih besar seperti 110 cm, jumlah kain maksimal jumlah maksimal motif menjadi 35 motif dan bersisa dengan kain sisa 5 cm. Dan untuk kain dan panjang lebih pendek,
dengan 75 cm, jumlah jumlah maksimal motif menjadi 25 motif tanpa sisa kain. Untuk memvisualisasikannya, yang pertama kita bisa masuk ke web GeoGebra Classic atau aplikasi GeoGebra. Kita masukkan titik A itu 0,0, titik B itu 3,0, dan titik C itu 1,5. Dan setelah itu kita masukkan poligon. Titik A, B, C. Maka sudah terbentuk segitiga. Setelah itu kita akan buat salinan segitiga ini sampai di angka 100. Dengan cara kita pakai translasi objek oleh vektor. Kita klik segitiga, lalu kita akan titik A dan titik B. Maka terbentuk segitiga. Nah, di sini kita akan mengulangi sampai titiknya menjadi 100. Dan sedikit A, B. Tiga satu, tiga dua, tiga tiga, tiga empat. Di sini sudah ada segitiga segitiga 34 yang sudah mencapai 100. Tetapi di sini terlihat segitiganya melewati angka 100 dan berada di titik 102. Jadi kita akan menghilangkan satu segitiga agar tidak melewati angka 100. Nah, jadi di sini hanya tersisa 33 segitiga saja, dan 30 segitiga ini ada di angka 99 dan bersisa 1 cm saja mencapai 100. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa dengan panjang kain 100 cm dan panjang alas motif itu 3 cm, jumlah maksimal dibuat adalah 33 motif dengan sisa kain 1 cm. Masjid Agung Al-Falah yang lebih dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang merupakan salah satu ikon budaya dan sejarah yang sangat penting di Jambi. Meski dikenal dengan nama Seribu Tiang, masjid ini sebenarnya memiliki 256 tiang utama yang menjadi penopang struktur bangunannya. Tiang-tiang tersebut dirancang dengan kokoh dan memiliki bentuk silinder yang megah. Setiap tiang tersebut berbentuk silinder dan panjang 10 meter dan lingkaran alas yang diameter 2 meter. Tentukan A berapa total panjang semua tiang, B berapa luas permukaan seluruh tiang, asumsikan setiap tiang berbentuk silinder, dan yang C berapa luas volume seluruh tiang. Di sini diketahui tingginya 10 meter, diameter 2 meter, dan jari-jari 1 meter.
Yang pertama, berapa total panjang semua tiang? Diketahui ada 256 tiang utama dan panjang setiap tiang adalah 10 meter. Jadi, total panjang semua tiang dapat dihitung dengan kalikan jumlah tiang dengan panjang masing-masing tiang. Total panjang sama dengan 256 kali 10 itu sama dengan 2.560 meter. Kemudian berapa luas permukaan seluruh tiang? Asumsikan setiap tiang berbentuk silinder. Nah, luas permukaan silinder dapat dihitung dengan rumus A sama dengan 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r kali H. Nah, kita masukkan angka-angkanya. A, eh, A, sekitar A, kita masukkan angka-angkanya. Hasil A sekitar 69,12 meter persegi. Nah, untuk seluruh 256 tiang, maka total luas permukaan sama dengan 256 kali 69,12 sama dengan 17.693 meter persegi. Nah, untuk soal yang C, berapa luas volume seluruh tiang? Nah, volume seluruh tiang bisa menggunakan rumus P sama dengan Pi kuadrat kali H. Nah, masukkan rumusnya dan didapatkanlah volume satu tiang adalah sekitar 1,416 meter persegi. Nah, untuk seluruh tiang yang berjumlah 256 tiang, maka volume sama dengan 256 dikali 21,4116 sama dengan 8.042,4 meter. Nah, untuk memvisualisasikan di GeoGebra-nya, yang pertama kita masuk ke web atau aplikasi GeoGebra. Yang kedua kita akan memasukkan jari-jari R sebagai dan kita masukkan tinggi tiangnya itu ke sembilan. Selanjutnya kita akan memilih A sebagai pusat lingkaran dasar A sama dengan A sama dengan 0,0 dan titik kita buat titik B sebagai atas B sama dengan 0,0 dan kita buat titik C itu lingkaran dasar C sama dengan R, 0,0. Selanjutnya kita akan yang M, D, dan H. 31,42. Selanjutnya mencari luas permukaan satu tiang. Luas permukaan sebagaimana 2 PR kuadrat ditambah 2 D R kali H dengan 9,12. Selanjutnya kita akan cari luas permukaan total rumus total dari 6 dikali dengan 2 ditambah 2 D. Nah,
Unsur 17.493,45. Dan dia akan saya mencari total panjang tiang total sama 256 dikali 6H. Hasilnya 2.260. Setelah itu kita akan mencari volume tiang. Volume satu tiang. Rumus volume sama P equal perihal nama didapatkan hasil sekitar 32. Nanti kita akan mencari volume total. Oke, dengan mendapatkan jumlah seluruh yang 256 di dengan volume volume tadi volume satu tiang dengan dikali P kuadrat kali H. Dapatkan hasil 8.042,48. Selanjutnya kita akan membandingkan mencari manual dan mencari dengan GeoGebra. Total teks tiang. Total panjang di sini harus semua dengan 2.560. Cek manual juga 2.560 meter. Ini berarti sama 204 seluruh tiang. Satu tiangnya itu 69,12, DGB 69,12 sama terus total luas permukaan itu di mana 17.693 di GGB 17.600. Ya itu sama yang terakhir 12 Olympus yang satu tiangnya volumenya 31,46 di periode 31,42 sama dan yang total volume untuk 250 tiang itu di manual 42,4 di PDP itu di PDP itu sudah 8.042. Jadi kesimpulannya mencari manual sama dengan dari Gebra. Selanjutnya soal ketiga, saya mengambil dari soal kelompok 1. Kota Jambi terkenal dengan Sungai Batanghari yang mengalir membelah kota. Seorang arsitek ingin mendesain sebuah jembatan lurus yang menghubungkan dua titik di Sungai Batanghari, yaitu titik A 2,5 dan titik B di koordinat B 8,3 dalam sistem koordinat kartesius. Tentukan persamaan garis yang mewakili jembatan tersebut. Jika terdapat pelabuhan kecil di koordinat P 6,4, hitunglah jarak terdekat ke pelabuhan tersebut. Nah, diketahui titik A 2,5, titik B 8,3, dan titik P 6,4. Nah, ditanya tentukan persamaan garis yang mewakili jembatan dan jarak terdekat ke pelabuhan atau titik P. Nah, yang pertama kita akan melihat persamaan garis yang mewakili jembatan. Yang pertama kita tentukan gradien dulu. Gradien dulu dengan rumus M sama dengan G2 dikurangi 1 per X2 kurangi 1. Y2-nya itu 3, Y1 5, X2-nya itu 8, dan X1-nya itu 2. Jadi M sama dengan X, M sama dengan 3 dikurang 5 per 8 sama dengan 3 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis lurus dengan menggunakan persamaan garis. Y sama dengan Y1 sama dengan M dikali X.
X1. Y sama dengan Y1-nya itu 5, sama dengan gradient tadi, yang tadi dicat tadi, negatif 1/3 dikali X, X1-nya itu 2. Jadi, Y sama dengan dikurang 5 sama dengan negatif 1/3 X ditambah 3. Nah, Y sama dengan negatif negatif 1/3 X tambah 17/3. Menghasilkan menghasilkan tambah 3Y dikurang 17 sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya itu jarak terdekat ke pelabuhan B. Menghitung jarak D ke garis. Nah, dengan rumus D sama dengan eh, mutlak AX1 ditambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi A sama dengan mutlak 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 5 tambah negatif 17 per akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi sama dengan mutlak 2 tambah 15 tambah negatif 17 per akar 1 ditambah 9. Dia sama dengan mutlak 1 per akar 10 sama dengan 1 per akar 10. Jadi 0,316 satuan. Visualisasikan ke GeoGebra-nya. Kita pertama buka aplikasi atau web GeoGebra Classic. Selanjutnya kita buat titik A dan koordinat 2,5. Dan titik B, titik koordinatnya 8,3. Selanjutnya kita gambarkan garis AB menggunakan persamaan. Persamaan yang tadi yaitu Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 17/3. Kita masuk ke gebranya. Y sama dengan negatif 1/3 X ditambah 17/3. Selanjutnya kita akan tambahkan titik P dan koordinat 6,4. Dan gunakan alat untuk menggambarkan garis tegak lurus dari titik P ke garis AB. Kita menggunakan tools garis tegak lurus AB. Dan selanjutnya kita akan menandai garis perpotongan itu dengan tools perpotongan objek di sini. Nah,
Setelah itu, masukkan jarak BC sama dengan jas BC. Terakhir dapat dan terakhir didapatkan jarak antara titik perkotaan C ke titik P itu 0,32 yang telah dibulatkan. Nah, ketika kita lihat hasil manual itu 0,316, simpulkan bahwa mencari manual dan mencari menggunakan GeoGebra itu menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, soal nomor 4 dari soal kelompok 1. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berada di dekat Sungai Batanghari di Kota Jambi. Taman tersebut memiliki panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Pada salah satu sudut taman, ada sebuah pohon yang berjarak 5 meter dari sisi panjang taman dan 3 meter dari sisi lebar taman. Buat garis yang berada di diagonal persegi panjang. Gambarkan taman tersebut di sistem koordinat kartesius. Tentukan persamaan garis diagonal. Tugas GeoGebra, buat slider T di sepanjang garis diagonal, lalu hitung jaraknya ke pohon. Tadi diketahui bahwa panjang taman 20 meter, lebar taman 10 meter, jarak pohon panjang taman 5 meter, jarak pohon lebar taman 3 meter, dan garis diagonal di taman. Selanjutnya kita masukkan titik A sama dengan 0,0, titik B sama dengan 20,0, titik C sama dengan 0,10, dan titik D sama dengan 20,10. Dari titik-titik ini, blok objek ini menjadi bentuk persegi panjang dengan menggunakan poligon. Selanjutnya, kita akan buat sudut diagonal dari A ke D dengan menggunakan line. Kita ubah dulu settingannya menjadi Y sama dengan MX tambah B. Dan garis diagonal AD didapatkan Y sama dengan 0,5X atau Y sama dengan 1/2X. Setelah itu, kita akan buat titik pohon dengan titik P sama dengan 5,3. Selanjutnya kita buat slider dengan kita beri nama T dengan minimal rentang 0 dan maksimal 20. Setelah itu kita akan buat titik PT yang bergerak sepanjang diagonal dengan rumus PT sama dengan T, 1/2 atau 0,5 T. Yang terakhir kita akan buat ruas garis antara PT ke pohon dengan menggunakan segmen P, T, P. Di sini, eh, di sini ketika T-nya 1, eh, panjang jarak PT ke pohon itu 4,72. Ketika T-nya kita ubah menjadi 7, panjang jarak dari PT ke pohon itu 2,06. Dan jika kita panjangin lagi ke 20, jarak dari
PT ke pohon itu 16,55. Selanjutnya soal terakhir dari soal kelompok satu. Di kota Jambi terdapat sebuah taman rimba bujang yang terkenal. Taman ini memiliki sebuah danau kecil berbentuk lingkaran di bagian tengahnya. Danau tersebut memiliki jari-jari 10 meter dan terletak pada koordinat 15,15 dalam sistem koordinat Cartesius. Di keliling danau tersebut terdapat jalan setapak yang mengelilingi danau dan membentuk lingkaran yang lebih besar dengan jari-jari 20 meter. Tentukan persamaan lingkaran danau dan jalan setapak. Jika terdapat sebuah kios kecil di pinggir danau, tentukan jarak antara kios dan jalan setapak. Oke, kita ke GeoGebra. Nah, tadi diketahui pusat lingkarannya itu 15,15. Eh, dengan R danau 10 meter dan R jarak setapak itu 20 meter. Nah, kios berada di pinggir danau. Kita misalkan itu berada pada titik 25,15. Selanjutnya kita masukkan kesamaan lingkaran danau, yaitu X dikurang 15 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Setelah itu kita masukkan persamaan lingkaran jalan setapaknya. X kurang 15 kuadrat ditambah Y kurang 15 kuadrat sama dengan 20 kuadrat. Selanjutnya kita buat titik pusat. Titik pusat A sama dengan 15,15. Kita buat titik kiosnya. Kita masalkan dengan B itu 25,15. Selanjutnya kita akan buat slider T dengan rentang 0 sampai 2. Nah, kita akan buat titik PT yang bergerak di sepanjang jalan atau lingkaran luar dengan rumus PT sama dengan 15 ditambah 20 dikali cos 2 dikali cos 2 T 2 Pi kali T, koma, koma, 15 tambah 20 kali sin 2 Pi T. Sekarang PT-nya sudah bisa digerakkan.
Yang terakhir, kita buat ruas garis dari PT ke titik B untuk menentukan jaraknya menggunakan segmen. Jadi hasil menunjukkan bahwa dari kios ke B ke jalan setapak itu 10 meter dan itu terbukti.